Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan kajian kita tentang puasa menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Masih membicarakan kewajiban yang harus dilakukan oleh orang yang tidak melakukan puasa Ramadan atau yang membatalkan puasa di dalam bulan Ramadan. Kemarin orang yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan kemarin sudah bisa dibicarakan wajib mengqadha puasanya, dan ada juga yang wajib membayar kafaroh itu kemarin. Sekarang yang ketiga dan keempat ya. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala berkata, awa amma imsaku baqiyatin nahari fayajibu alaman alsa bil fitri au qasura bihi wala yajibu ala haidhi idza tahurat imsaku baqiyatin nahariha wala alal musafiri idza qadima muftiran min safarin balagha marhalatain. Wajibul imsaku idza syahida bil hilali adlun wahidun yaumasyak. Wa saumu fi safari afdalu minal fitri idza lam yatik illa idza lam yatik. Wala yafturu yauma yakhruju wa kana muqiman fi awalihi wala yauma yaqdimu idza qadima shaiman. Wa amal fidyatu patajib wal hamili wal murdi'i idza aftarata khaufan ala walidayhi wa ala waladi walidayhima ala waladayhima likuli yaumin muddu hintatin li miskinin wahidin ma'al qada'i wa syekhil harami idza lam yasum tasaddaqa ala kulli yaumin muddan. Yang ketiga menahan diri, imsak ya, menahan diri seperti orang berpuasa. Kewajiban ini diwajibkan kepada orang yang sengaja tidak berpuasa atau lalai atau lupa dalam berbuka. Ya, lupa makan, minum, lupa sedang berpuasa, makan, minum, dan dilanjutkan. Akhirnya diteruskan makan, minum, kemudian ingat, tapi terus diteruskan makan dan minumnya sehingga batal puasanya. Ya wajib imsak, menahan diri sepanjang hari itu seperti orang yang berpuasa. Adapun wanita yang suci dan haid tidak dibebani kewajiban menahan diri pada waktu siang yang masih tersisa. Orang haid tidak harus menahan diri. Begitu dia suci, misalnya begini, orang perempuan haid ya, kemudian pada jam 12 misalnya haidnya, darahnya berhenti sehingga suci ya dari haidnya, boleh saja ya makan, minum, boleh, dan lain-lain boleh gitu. Dan tetapi dianjurkan tidak dilakukan di depan umum sebagai penghormatan kepada bulan suci Ramadan itu, dan juga menghindari fitnah dari orang-orang yang tidak tahu. Begitu pula orang yang bepergian jauh, yang dalam bepergiannya tidak puasa karena bepergiannya, dengan catatan perjalanannya itu tidak kurang dari 2 marhalah. Itu orang yang bepergian lebih dari 2 marhalah ini kurang lebih 90 km, ada yang mengatakan 90 km, dan ada yang mengatakan 120 dan kilometer dan sebagainya. Boleh tidak berpuasa ketika ia bepergian itu. Dan dia tidak dilarang untuk imsak, tidak dilarang untuk menahan diri dari tidak makan dan tidak minum. Boleh saja ya makan, minum, dan lain-lain, tapi lebih baik jangan ditampilkan atau dilakukan di depan umum.
untuk menghindari fitnah. Kemudian kewajiban imsak juga harus dijalankan, harus dilakukan bila ada orang saksi adil mengaku melihat hilal pada hari Syak. Misalnya, ini tanggal 29 Sya'ban. Ya, udah Sya'ban. Dia ragu apakah besok ini sudah masuk bulan Ramadan atau masih bulan Sya'ban. Kemudian dia tidak berpuasa. Tiba-tiba pada pagi hari ada pengumuman. Wahidun adun itu ada pengumuman. Kalau kita sekarang ya ada pengumuman dari pemerintah bahwa atau ada yang memberitakan, mengkabarkan baik itu pemerintah atau perorangan bahwa hari itu mulai puasa Ramadan dan dia sudah terlanjur tidak berpuasa karena dia sudah makan minum pada pagi harinya. Dia dianjurkan, dia harusnya diwajibkan untuk tidak makan dan tidak minum dan lain sebagainya seperti halnya orang berpuasa sehari selama hari itu. Di samping itu berpuasa pada saat juga ya berpuasa pada saat bepergian juga lebih baik daripada berbuka ya. Berpuasa pada saat kita bepergian seperti tadi dikatakan, dalam bepergian, dalam perjalanan kita boleh, ada perjalanan yang lebih dari 90 km kita boleh tidak berpuasa, tapi lebih baik kita berpuasa ya. Itu juga syaratnya jika benar-benar ia kuat, kalau ia kuat melaksanakan puasa dalam bepergiannya itu. Kemudian seorang yang tidak diperbolehkan berbuka pada hari dia, kemudian seorang tidak diperbolehkan berbuka, tidak boleh berbuka artinya tidak boleh membatalkan puasanya pada hari dia mulai bepergian, ya mulai berangkat untuk bepergian. Sementara pada awalnya dia mukim artinya di rumah. Gitu. Pada dia sudah berniat puasa. Pada pagi hari ada keperluan yang mendadak, dia harus bepergian ke tempat yang jauh yang tadi disebutkan lebih dari 90 kilometer. Maka dia tidak diperbolehkan tidak berpuasa, dia harus berusaha sekuat mungkin untuk melaksanakan puasa, kecuali kalau memang dia tidak mampu untuk melaksanakan puasa. Demikian halnya dia tidak diperbolehkan berbuka pada hari kedatangan jika awalnya dia berpuasa. Misalnya dalam perjalanan jauhnya dia berpuasa, kemudian datang pada siang hari misalnya jam 12 atau jam 2 siang hari datang ke rumah. Dia itu tidak diperbolehkan berbuka di rumahnya. Tidak boleh gitunya, kecuali dia tidak mampu ya, sangat tidak kuat misalnya untuk melaksanakan puasa. Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat, kewajiban yang harus dilakukan oleh orang yang tidak melakukan puasa atau membatalkan puasanya adalah disebut fidyah. Kewajiban ini diwajibkan kepada wanita hamil dan menyusui. Hamil dan menyusui jika keduanya tidak berpuasa karena merasa khawatir terhadap anaknya. Jadi orang hamil atau orang yang menyusui, dia tidak berpuasa karena khawatir terhadap kesehatan anaknya misalnya. Maka dia wajib membayar fidyah. Kewajiban fidyah yang harus ditunaikan setiap hari adalah 1 mud gandum atau makanan pokok. Untuk orang miskin disertai dengan qadha sebanyak hari yang ditinggalkan. Orang yang menyusui, orang hamil dan menyusui, yang dia khawatirkan anaknya, ya yang dia khawatirkan anaknya dan dirinya sendiri, gitu, maka dia wajib membayar, wajib mengqadha puasa yang ditinggalkan dan sekaligus membayar fidyah 1 mud
makanan pokok kepada orang miskin. Adapun orang yang sudah sepuh, ya, orang sudah tua dan tidak mampu berpuasa, cukup dengan bayar fidyah saja setiap harinya. Jadi tidak usah mengkodok. Kalau orang yang tadi, orang yang hamil dan menyusui, yang mengkhawatirkan anaknya, kesehatan anaknya, kemudian dia tidak berpuasa, harus mengkodok dan membayar fidyah berupa sehari itu 1 mud makanan pokok. Tapi kalau orang yang sudah sepuh, atau orang sakit yang tidak mampu berpuasa, cukup ia membayar 1 mud saja setiap bayar fidyah 1 mud saja, 1 mud makanan pokok saja setiap harinya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.